Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, pertama-tama saya Muhammad Akbar dengan NIM 232300014 dari kelas MPI 4A. Pada kali ini akan membahas tentang penelitian korelasional survei dari mata kuliah metodologi penelitian. Baik, yang pertama tentang latar belakang. Penelitian korelasional survei merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara dua atau lebih variabel dalam suatu populasi. Metode ini sering digunakan dalam ilmu sosial, psikologi, ekonomi, dan pendidikan untuk memahami sejauh mana variabel-variabel tersebut berkaitan tanpa melakukan manipulasi eksperimental. Nah, adapun rumusan masalah pada pembahasan kali ini yaitu apa pengertian penelitian korelasional, lalu bagaimana proses dasar penelitian korelasional, dan apa serta bagaimana macam studi korelasional dan rancangan penelitian korelasional itu sendiri. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian penelitian korelasional. Apa sih penelitian korelasional itu? Penelitian korelasional merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki atau membuktikan sejauh mana keterkaitan atau keeratan hubungan suatu variabel dengan satu atau lebih variabel lain. Pada umumnya, variabel yang digunakan dalam penelitian korelasi minimal dua variabel, yakni variabel bebas dan variabel terikat. Pengujian korelasi atau keterkaitan tersebut harus menggunakan teknik analisis korelasi. Nah, dalam penelitian korelasional ini tentu ada kelebihan dan kekurangan. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang kelebihan penelitian korelasional. Itu yang pertama bersifat efisien. Penelitian ini dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Yang kedua bersifat fleksibel, yang mana penelitian ini dapat digunakan untuk berbagai macam variabel dan topik. Dan yang terakhir itu bersifat membantu pemahaman. Dalam artian penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antar fenomena. Nah, tentu penelitian korelasional ini juga memiliki kekurangan. Yang mana yang pertama tidak bisa menyimpulkan sebab akibat. Yang kedua, penelitian korelasional hanya dapat menunjukkan hubungan antar variabel, tetapi tidak bisa menyimpulkan bahwa satu variabel menyebabkan variabel lain. Dan yang terakhir itu rentan terhadap variabel ketiga, yang mana hubungan yang ditemukan mungkin disebabkan oleh variabel ketiga yang tidak diukur. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang proses dasar penelitian korelasional. Apa sih proses dasarnya dan bagaimana proses dasar dalam penelitian korelasional itu? Nah, penelitian korelasional secara umum menurut MC Milan dan Schumacher dalam penerapan penelitian korelasional terdapat beberapa langkah, yakni penentuan masalah, lalu peninjauan masalah atau studi pustaka, pertanyaan penelitian atau hipotesis dalam bentuk rancangan atau prosedur, lalu penentuan sampel, dan terakhir itu pengumpulan data dan analisis data interpretasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang macam studi korelasional. Menurut Reklamati tahun 2016, dalam penelitian korelasional terdapat jenis atau varian macam-macamnya, yakni sebagai berikut. Itu yang pertama tentang penelitian hubungan. Yang kedua, penelitian prediktif. Yang ketiga, korelasi multivariat. Dan yang keempat, korelasi kanonik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang rancangan penelitian korelasional. Apa aja sih rancangan penelitian korelasional itu? Menurut Shaughnessy dan Zachmeinter, penelitian korelasional mempunyai berbagai jenis rancangan. Nah, ada beberapa rancangan yang mereka sebutkan, yaitu pertama korelasi bivaria, yang kedua regresi dan prediksi, yang ketiga regresi jamak atau multiple regression, yang keempat analisis faktor, dan yang terakhir itu analisis sistem atau sistem analisis. Nah, adapun kesimpulan dari pembahasan kita pada hari ini yaitu penelitian korelasional survei adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan arah baik itu positif atau negatif dan seberapa kuat hubungan antara dua atau lebih variabel tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel tersebut.
Proses dasar penelitian korelasional meliputi penentuan masalah, studi pustaka, perancangan prosedur, penentuan sampel, pengumpulan data, serta analisis dan interpretasi data. Penelitian ini sangat berguna ketika peneliti tidak dapat mengontrol variabel, namun ingin mengetahui hubungan antar variabel secara mendalam dan dalam situasi nyata. Baik, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.